Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dosen Kumat, dosenku matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Baik, langsung saja kita mulai. Jika suatu produk dikenakan pajak atau tax yang akan kita simbolkan dengan T, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar baik dari segi harga maupun jumlah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa yang merah ini adalah kurva permintaan atau biasa kita sebut dengan QD, dan yang biru ini adalah kurva penawaran atau yang biasa kita sebut dengan QS. Ketika produk dikenakan pajak, maka harga akan naik, dan itu akan mendorong kurva permintaan naik ke atas. Jadi, seperti ini. Sehingga titik keseimbangan pasar yang awalnya ada di sini, yang kita simbolkan dengan E atau equilibrium, menjadi pindah ke sini. Atau bisa kita simbolkan dengan ET atau equilibrium setelah tax atau titik keseimbangan pasar setelah pajak. Jika suatu produk dikenakan pajak, maka akan terjadi perubahan harga, sehingga harganya akan naik atau P naik. Karena harganya naik, maka ada beberapa konsumen yang kemudian tidak dapat membeli produk tersebut, sehingga Q atau jumlahnya akan turun. Harganya naik, kemudian jumlah atau kuantitasnya akan turun. Sedangkan QD atau fungsi permintaan akan tetap. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setelah pajak, maka fungsi permintaan akan tetap. Kemudian fungsi penawarannya yang bergeser. Sehingga QD ini adalah fungsi permintaan. Nah, bentuk umumnya adalah A dikurang B dikali P. Sedangkan fungsi permintaan setelah kena pajak adalah A dikurang B kali P. Jadi baik yang QD nih dengan QD setelah pajak akan tetap. Ya, karena dia tidak bergeser atau tetap. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi penawarannya? Karena tadi fungsi penawarannya bergeser, maka fungsi atau persamaannya juga akan berubah. Setelah pajak, harga atau price itu naik. Maka fungsi penawarannya juga dia akan berubah. Berubahnya bagaimana? Jadi, bentuk umum yang biasa teman-teman gunakan itu adalah QS. Tapi karena yang berubah adalah price, maka teman-teman harus buat menjadi PS. Ini kan harusnya ada PS-nya ya, nah, tapi tidak saya tulis. Jadi teman-teman harus rubah jadi P sama dengan, maka akan jadi QS dikurang C dibagi D. Maka harga penawaran setelah pajaknya adalah QS dikurang C dibagi D. Masih sama. Nah, perbedaannya di mana? Karena P atau price-nya itu naik, maka kita tinggal tambahkan di sini T atau tag. Tapi ketika teman-teman menemukan fungsinya itu dengan QS, maka QS itu bentuk umumnya C ditambah dengan D kali P. Sedangkan QST-nya atau QS setelah pajaknya tinggal teman-teman kurangi dengan T. Kenapa dikurangi T? Karena jumlah atau kuantitinya turun. Maka supaya kuantiti atau Q-nya ini turun, maka dikurang dengan T. Gitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat, yang dikurang dengan T ini tidak seperti yang ini. Kan ini tinggal ditambah gitu ya. Tambah dengan teks. Tapi yang ini, yang dikurang dengan T adalah price atau harganya saja.
Kita langsung ke contoh soal supaya teman-teman jauh lebih paham. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 50 dikurang P. Sedangkan penawarannya adalah Q sama dengan negatif 10 ditambah P. Terhadap barang tersebut akan dikenakan pajak sebesar 6 per unit. Hitunglah 1. Harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua, harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, pada video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang keseimbangan pasar. Jadi jawaban yang pertama yaitu harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak itu sama caranya dengan cara mencari keseimbangan pasar yang ada di video sebelumnya. Kebetulan juga soal yang saya gunakan sama dengan soal sebelumnya, sehingga keseimbangan pasar sebelum pajak diketahui 20,30. Baik, kita review. Nah, jadi yang ini ya, soalnya sama, QD sama dengan 50 dikurang P, QS sama dengan negatif 10 ditambah P ya. Dengan metode grafik, titik keseimbangan pasarnya adalah 20,30. Sedangkan dengan metode aljabar, nih soalnya sama ya. Ini soalnya sama, dengan metode aljabar juga titik keseimbangan pasarnya 20,30 juga. Atau artinya keseimbangan pasar berada pada harga 30 dan pada jumlah 20. Begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, sehingga kita dapatkan titik keseimbangan pasarnya 20,30. Ini adalah QE dan ini adalah PE. QE ini adalah jumlah dari keseimbangan pasar dan PE ini adalah price atau harga dari keseimbangan pasar. Berarti nomor 1, harga dari keseimbangan pasarnya adalah 30 dan jumlahnya 20. Teman-teman kalau lupa bisa lihat kembali ke video sebelumnya, baik dengan metode grafik maupun dengan metode aljabar dengan fungsi linier ya. Kemudian yang nomor 2 adalah keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, keseimbangan pasar setelah pajak sama kan harusnya begini ya, QE jangan PE yang kita cari, tapi karena setelah pajak maka kita beri T untuk membedakannya. Karena QD atau fungsi permintaannya itu 50 dikurang P, maka kita tulis QD sama dengan 50 dikurang P. Sedangkan QDT atau QD setelah kena pajak atau fungsi permintaan setelah kena pajak juga tetap 50 dikurang P. Begitu ya. Kemudian QS-nya, nah ini QS yang berubah. QS kita tulis dulu sebelum kena pajak, QS sama dengan negatif 10 ditambah P. Kita tulis negatif 10 ditambah P. Nah, sedangkan QST-nya, nah itu pakai rumus C ditambah D dikali P dikurang T. Ingat yang dikurang hanya price-nya saja, D-nya tidak ikut dikurang ya. Nah, C dan D itu yang mana sih? C-nya itu negatif 10 nih. Lalu D-nya, nah sebenarnya di depan P ini kan ada angka 1 ya. Nah, P-nya itu kan cuma 1, jadi sebenarnya ada angka 1. Jadi itulah D. Kemudian P ya tetap P ya. Nah, jadi QST atau QS setelah pajak, C-nya kita ganti negatif 10, D-nya 1, kemudian PS dikurang teks T, teksnya adalah 6. Pajak, nih, nah, pajaknya sebesar 6 unit, maka T-nya kita ganti 6, teksnya kita ganti 6. Ya. Jadi,
QST sama dengan negatif 10 ditambah 1 dikali PS, 1 dikali negatif 6, negatif 6. Jadi QST sama dengan negatif 10 dengan negatif 6, maka negatif 16 ditambah PS, atau QST sama dengan PS dikurang 16. Ini adalah fungsi permintaan setelah pajak, dan yang ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, untuk mencari titik keseimbangan pasar, kita dapat menggunakan metode grafik ataupun metode aljabar. Kita tuliskan kembali fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran setelah pajak tadi. QDT sama dengan 50 dikurang P. Sedangkan QST sama dengan P dikurang 16. Saya akan menggunakan metode aljabar untuk mendapatkan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Kita gunakan hukum keseimbangan pasar. Apa bunyinya teman-teman semua? Ya, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jumlah yang diminta, QD, sama dengan QS. Nah, karena ini setelah pajak, maka jangan lupa yang dipakai adalah jumlah permintaan setelah pajak dengan jumlah penawaran setelah pajak. QDT sama dengan QST, gitu jadinya ya. Jumlah yang diminta setelah pajak sama dengan jumlah yang ditawarkan setelah pajak. Sehingga persamaannya menjadi, kita ganti QDT dengan 50 dikurang P ya. Maka kita tulis 50 dikurang P sama dengan, kita ganti juga QST-nya dengan P dikurang 16. P dikurang 16. Kita pindah ruaskan seperti biasa. 50 ditambah 16 nih. 16-nya kita pindahkan ya. Jadi positif. Ini jadi positif. Kemudian sama dengan P ditambah P. Kita pindahkan negatif P ini. Nah, ke sini jadi positif ya. Nah, jadi 50 ditambah 16 adalah 66. P ditambah P adalah 2P. Nah, kalau kita tukar begini boleh ya. Kemudian P sama dengan 66 dibagi 2. Jadi 2-nya ini kita pindah ke sini. Nah, jadi karena 2P itu adalah 2 kali P, maka jadi bagi ya. Kemudian P sama dengan 66 bagi 2 adalah 33. Nah, kita sudah dapat P-nya. Sedangkan untuk menentukan titik keseimbangan pasar, kita butuh titik keseimbangan pasar kita butuh Q, P gitu ya. Teman-teman semua bisa ambil salah satu dari kedua ini, bisa ambil QD atau teman-teman bisa ambil QST. Saya mau pakai QD saja. Nah, jadi teman-teman kalau nanti memutuskan untuk pakai QS juga boleh ya. QD sama dengan 50 dikurang P. Maka QD sama dengan 50 dikurang P-nya, kan kita sudah dapat P 33, maka 50 dikurang 33. Jadi QD sama dengan 50 kurang 33 adalah 17. Maka didapatkan Q-nya adalah 17. Nah, ini Q saja gitu ya. Jadi Q-nya adalah 17. Jadi equilibrium atau titik keseimbangan pasarnya adalah 17,33. Maka artinya harga dari keseimbangan pasar adalah 33, yang tentunya ini setelah pajak ya. Jadi kita tulis juga setelah pajak. Nah, kemudian jumlah keseimbangan
keseimbangan pasar setelah pajak adalah 17. Berikut merupakan kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. QS merupakan fungsi penawaran sebelum dikenai pajak. Karena dikenai pajak, maka harga yang awalnya 30 menjadi naik menjadi 33. Hal ini membuat fungsi penawaran juga bergeser. Titik ekuilibriumnya juga bergeser, berubah dari 20,30 menjadi 17,33. Titik ekuilibrium yang awal disimbolkan dengan E, dan titik ekuilibrium setelah pajak disimbolkan dengan ET. Ekuilibrium awal, titiknya ada di Q ekuilibrium dan P ekuilibrium. Artinya, E20 ini merupakan Q ekuilibrium. Jadi, karena 20,30 di sini titik ekuilibriumnya, maka QE-nya adalah 20 dan PE-nya adalah 30. Jadi, ini merupakan QE dan 30 ini merupakan PE. Kemudian, untuk titik ekuilibrium setelah pajak, simbolnya itu ET, titiknya adalah QET atau jumlah ekuilibrium setelah pajak, PET atau harga ekuilibrium setelah pajak. Ekuilibriumnya setelah pajak adalah 17,33. Jadi QET-nya adalah 17 dan PET-nya adalah 33. Artinya jumlah keseimbangan setelah pajak adalah 17, serta harga keseimbangan setelah pajak adalah 33. Nah, jadi PET-nya ada di sini ya, PET. Nah, dan QET-nya ada di sini ya, jadi sini QET. Nah, sekarang kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh masing-masing konsumen dan juga produsen. Ketika suatu produk dikenai pajak, maka produsen akan berusaha mengalihkan sebagian pajaknya kepada konsumen. Nah, oleh karena itu, baik konsumen maupun produsen akan menanggung beban pajak. Nah, seberapa besarnya? Mari kita cari tahu. Jadi, kita kembali lagi ke kurva yang ini. Awalnya harganya sebelum kena pajak adalah 30 ya. Kemudian, setelah kena pajak, harganya menjadi 33. Maka ada selisih harganya. Selisih harga itulah yang merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi, besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen, TK, T-nya adalah tax, pajak, dan K adalah konsumen. Jadi, TK atau pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah harga atau price keseimbangan setelah pajak dikurang dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Karena tadi harganya setelah pajak adalah 33 dan harga sebelum pajak adalah 30, maka 33 dikurang 30 sama dengan 3. Jadi pajak yang dikenakan per unit, nah jadi ini adalah pajak per unit, adalah 3 per unit. Nah, ini merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen per unit. Lalu ada pajak yang ditanggung oleh konsumen total, sama dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen per unit dikali dengan QET atau jumlah keseimbangan setelah pajak, sama dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 3 dikali dengan QET atau jumlah keseimbangan pasar setelah pajaknya adalah 17, maka sama dengan 51.
Jadi pajaknya adalah 51. Ini merupakan pajak yang ditanggung oleh konsumen keseluruhan. Lanjut, kemudian kita cari pajak yang ditanggung oleh produsen. TP. T adalah tax, P adalah produsen. Maka tax yang ditanggung oleh produsen sama dengan tax atau pajak yang diminta oleh pemerintah dikurang dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang diminta oleh pemerintah tadi adalah 6, kemudian dikurang dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu 3 per unit. Jadilah 6 dikurang 3 sama dengan 3. Ini merupakan pajak per unit. Pajak yang ditanggung oleh produsen per unit. Nah, bagaimana dengan pajak yang ditanggung oleh produsen secara total? Sama dengan pajak yang ditanggung oleh produsen dikali dengan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 3 dikali 17 sama dengan 51. Ini merupakan pajak yang ditanggung oleh produsen keseluruhan. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, tadi kan pajak yang diminta oleh pemerintah adalah 6. Jadi, T-nya adalah 6 ya. Kuantiti atau jumlah barang yang akan dijual itu adalah 17 ya. Jadi, Q yang digunakan ini adalah Q setelah pajak. Jadi, banyaknya pajak atau total pajak yang diterima oleh pemerintah itu T besar, yaitu T kecil dikali dengan QET atau jumlah keseimbangan setelah pajak. T atau tax atau pajaknya adalah 6 dikali dengan QET adalah 17, oleh karena itu hasilnya adalah 102. Nah, total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 102. Sampai di sini materi kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Kumat, dosenku matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.